Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengenal tentang Wall of Government. Dimulai dari apa itu Wall of Government, mengapa pentingnya Wall of Government, bagaimana Wall of Government dilakukan, dan apa penerapan Wall of Government dalam pelayanan terintegrasi di Indonesia. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Saya persilakan kepada Mbak Fitria untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Theo. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenal Wall of Government atau disingkat WOG. Apa sih Wall of Government itu? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Menurut Shergold and Others tahun 2004, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus Australia, contohnya, penerapan WOG berfokus pada 3 hal, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Selanjutnya, mengapa WOG perlu? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat, istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Bagaimana sih WOG itu dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan, sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Perbedaan masing-masing kategori terletak dari posisi masing-masing kelembagaan yang terlibat atau dilibatkan dalam WOG. Untuk kategori koordinasi, maka kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Sedangkan dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Adapun dalam kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Jadi itu tadi terkait pengenalan tentang apa sih itu Wall of Government. Untuk selanjutnya adalah penyampaian terkait penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Mas Zaka, silakan melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Fitria. Penerapan Wall of Government dalam pelayanan yang terintegrasi. Terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan Wall of Government.
Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang setidaknya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelambangan khusus dalam koordinasi ini. Ada 3 tantangan dalam praktek whole of government. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun dalam manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan ini salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, terkait praktek whole of government dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang setidaknya dibutuhkan warga masyarakat, contohnya KTP. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. 5 macam pola pelayanan, yakni yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua, pola pelayanan satu atap, yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang keempat, pola pelayanan terpusat, dan yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Baik, begitulah penerapan whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi. Selanjutnya, penerapan whole of government di berbagai negara akan dijelaskan oleh Bapak Baik, Rizky. terima kasih Bapak Zaka. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penerapan whole of government di berbagai negara. Dan di sini saya singkat menjadi WOG untuk seterusnya. Beberapa negara yang telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan WOG yang berhasil dengan cukup baik. Yang pertama yaitu Inggris. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan join-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produk WOG yang dilakukan adalah WGA atau Whole of Government Account. WGA ini merupakan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. Dalam hal ini, WGA memberikan kemudahan bagi publik atau pemangku kepentingan tertentu dalam mengakses laporan-laporan keuangan dan memahami posisi keuangan secara makro. Negara yang kedua yaitu Australia. Melalui Australian Public Service Commission atau APSC mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis
kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu yang pertama, WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Yang kedua, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda. Dan yang terakhir, WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Kemudian negara yang terakhir yang bisa diambil contoh, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat mendorong WOG dalam isu-isu keamanan nasional dan pembentukan portal terpadu melalui www.usa.gov. Amerika Serikat mendorong WOG melalui promosi One Day Service, One Delivery, dan No Wrong Door. Percepatan pemberian layanan menjadi ciri khas kemajuan pelayanan publik di Amerika Serikat. Namun, kebijakan No Wrong Door merupakan terobosan yang mewajibkan semua dewan kota untuk menerima dan menyelesaikan setiap keluhan masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai hakikat dasar pelayanan publik yang dijelaskan oleh Bapak Ridwan. Bapak Ridwan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky, Mas Theo, dan teman-teman semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang hakikat dasar, ini akan saya jelaskan mengenai implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, hakikat dasarnya pelayanan publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik demi terwujudnya cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, dalam penyelenggaraan negara, hakikatnya kekuasaan dibagi sesuai fungsinya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, sehingga dapat diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara dimaksud bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara? Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, executive power, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan beserta seluruh rakyat di wilayah negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan negara dan terwujudnya cita-cita bangsa. Bagaimana WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah? Mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945, hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ada hubungan keuangan, layanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Kemudian hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. Kemudian pegawai ASN dan pelayanan publik maksud saya. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya ASN yang profesional harus bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Itu saja, saya kembalikan kepada Mas Theo. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ridwan tentang implementasi Wall of Government dalam kebijakan publik di Indonesia. Yang pertama, Wall of Government dalam pelayanan publik dalam lingkup administrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertujuan untuk yang pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan. Yang kelima, memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Yang keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas terkait dengan implementasi Wall of Government. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh aparatur negara. Dalam hal ini adalah asas kepastian hukum, asas kepentingan hukum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Dan dasar kebijakan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan atau perlakuan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyelenggara berkewajiban mengolah sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non-elektronik, sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Wall of Government dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 1. Asas penyelenggaraan pelayanan, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan yang tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan dan kemudahan dan keterjangkauan. Dan manajemen pelayanan publik, yaitu pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pengaduan bagi masyarakat. Baik, akhirnya kita tiba di penghujung acara kali ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber, para teman-teman sekalian, untuk memberikan closing statement masing-masing. Saya mulai dari Mbak Fitria. Ya, saya akan menyampaikan closing statement dari podcast kali ini. Yang pertama adalah terkait what atau apa. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Silakan Mas Zaka memberikan closing statement. Silakan Mas Zaka. Who and where? Dalam penerapannya, Wall of Government dilakukan dalam lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik
yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa merupakan kebutuhan masyarakat. Disinilah betapa pentingnya peran pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, baik, mohon maaf ada kendala teknis. Tadi sempat terputus. Baik, saya persilakan Bang Rizky untuk kembali melanjutkan closing statement. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Theo. Saya akan melanjutkan closing statement dari saya mengenai why. Mengapa penerapan WOG itu perlu? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Untuk selanjutnya, mengenai bagaimana akan dijelaskan oleh Pak Ridwan. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Rizky. Saya akan memberikan closing statement mengenai how. Ini bagaimana implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, hal ini harus memperhatikan prinsip dari WOG itu sendiri. Prinsip WOG itu yang pertama harus melibatkan seluruh aktor atau pihak. Kedua, harus ada kolaborasi. Ketiga, harus ada kebersamaan. Keempat, harus ada kesatuan. Dan yang terakhir, harus memiliki tujuan yang sama. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Mas Theo. Terima kasih Pak Ridwan. Akhirnya saya bisa tutup closing statement kami dengan kesimpulan tentang Whole of Government secara menyeluruh. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan sebuah frame dan cara pandang seluruh elemen bangsa dalam memahami kesatuan dan persatuan bangsa di segala aspek, termasuk aspek pemerintahan. Dalam hal ini, aparatur sipil negara atau ASN adalah motor penggerak persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan konsep Whole of Government dengan mengetahui konsep dan best practice yang ada di Whole of Government tersebut yang diterapkan di berbagai tempat di dunia hingga kita dapat mengimplementasikannya untuk pemberian pelayanan yang sudah terkoordinasi, terintegrasi, dan tersimplifikasi dalam perspektif kebijakan di lingkungan kerja kita masing-masing. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Adapun perkataan yang salah atau menyinggung, kiranya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.